400 personel pasukan setan diterjunkan di Papua. Kau mau kirim berapa personel kita tetap akan lihat. Dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar. Di Simal dan di bumi, pertengahan ini tidak akan keluar. Dan ada hari ini, dilepaskan dari Kabupaten Duga, dilepas dan dipenuhi 2 bibir yang sudah dilepas lewat area. Kau mau kirim berapa personel kita tetap akan lihat. Dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak sah. Dan siap digunakan untuk menjaga negara dan bangsa ini. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Pimpinan Polri dan seluruh jajaran yang ada di Polri siap untuk mensupport apapun yang diperlukan dalam rangka melakukan penegakan hukum. Pasukan setan diterjunkan di Papua. Targetnya buru KKB. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto telah melepas sekitar 400 pasukan bantuan untuk ikut mengamankan situasi di Papua. Pasukan yang dilepas adalah Yonif 315 Garuda dan Yonif 315 Garuda atau Batalion Infanteri 315 Garuda adalah salah satu kesatuan dalam Batalion Infanteri di TNI Angkatan Darat. Yonif 315 Garuda didirikan pada 20 Agustus di tahun 1948. Batalion Infanteri 315 Garuda merupakan satuan tempur yang langsung berada di bawah Korem 061 Surya Kencana. Mereka memiliki posisi dan peran penting dalam mendukung tugas pokok Korem 061 SK dalam menjaga keutuhan dan ketahanan wilayah dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Selain itu, Yonif 315 Garuda juga dikenal dengan nama pasukan setan karena kemampuannya yang baik dalam melaksanakan tugas dan operasi di lapangan. Sebelum diberangkatkan ke dalam menjalankan tugas mengamankan wilayah Papua. Sebagai prajurit Siliwangi, kalian harus bangga mengemban tugas ini karena sesungguhnya keberadaan kalian dalam Satgas Pamprawan bukan semata menjalankan tugas pimpinan, kata Nugroho dikutip pada Jumat kemarin. Lebih lanjut, Nugroho juga memberikan dorongan serta semangat kepada prajurit Satgas Yonif 315 Garuda. Ia mendoakan seluruh prajurit dapat menjalankan tugas ini dengan baik dan lapangan. Mereka secara bergulir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Senapan dengan sistem bolt action ini menggunakan amunisi kaliber 7,62 x 51 mm dengan bobot 6,82 kg. Senapan ini punya panjang laras 650 meter. Senapan ini memiliki panjang laras 650 mm yang ditambah dengan teleskop. Dalam pertempuran, penembak runduk memegang peran penting untuk bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh. Dan biasanya para penembak runduk ini tidak hanya digunakan untuk operasi penugasan, melainkan juga menjalankan penugasan khusus seperti pengamanan VIP dan VVIP. Tandasnya, Presiden Jokowi tidak main-main menumpas KKB Papua. Jokowi memberikan perintah langsung aksi militer kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD resmi mengumumkan KKB Papua merupakan kelompok teroris. Menurut Mahfud MD, penetapan KKB Papua sebagai tindakan terorisme sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menumpas KKB Papua. Pasukan setan ini adalah julukan Kompi Prajurit TNI Yonif 315 Garuda, dan diketahui baru-baru ini para prajurit Yonif 315 Garuda telah dilatih menembak runduk atau sniper. Latihan ini guna mempersiapkan satuan tugas pengamanan daerah rawan atau Satgas Pamprawan di Papua. Dan melansir dari Instagram resmi Kodam 3 Siliwangi, Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto memeriksa kesiapan Satgas Yonif 315 Garuda pada Selasa kemarin sebelum diberangkatkan ke Papua. Maijen TNI Nugroho didampingi sejumlah pejabat Kodam Siliwangi dan di markas Gunung Batu ia disambut oleh Danrem 061 Surya Kencana, Brigjen TNI Ahmad Fauzi dan Komandan Yonif 315 Garuda, Letkol Infanteri Aryo Priyo Utomo Sudoyo. Dalam kunjungannya, Pangdam Siliwangi sempat mendengarkan pemaparan kesiapan personel dan material dari Dan Yonif 315 Garuda yang juga menjabat sebagai Dan Satgas Pamprawan. Setelah mendengarkan pemaparan dari Dan Yonif 315 Garuda, Pangdam Siliwangi langsung melakukan pemeriksaan seluruh kesiapan personel dan perlengkapan tempur perorangan maupun perlengkapan Satgas yang akan dibawa ke daerah penugasan Papua.
Pangdam 3 Siliwangi juga mengingatkan kepada seluruh Dankipur dan Danpos agar selalu memperhatikan anggotanya di daerah operasi. Pangdam menyampaikan seluruh pasukan yang ikut terlibat dalam operasi di daerah rawan harus menjaga soliditas dan nama baik satuan dan nama baik TNI. Pangdam juga menegaskan selama berada di daerah operasi seluruh pasukan harus saling menjaga satu sama lain serta bertugas dengan penuh kewaspadaan. Untuk diketahui, pasukan Yonif 315 Garuda itu baru sebelumnya juga telah menjalani latihan pratugas operasi Satgas Pamprahuan. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret lalu di Bandung. Selama latihan pratugas operasi, seluruh prajurit tempur TNI Angkatan Darat itu dilatih untuk bertempur dan patroli di hutan. Latihan pratugas itu diharapkan menjadi bekal bagi para prajurit TNI AD ketika berlaga di daerah operasi rawan seperti Papua yang tingkat ancamannya cukup tinggi. Dan perlu diketahui juga prestasi pasukan Yonif 315 Garuda juga sangat moncer. Pasukan ini hampir selalu berpartisipasi dalam melibas aksi pemberontakan di Indonesia. Mulai dari pembersihan sisa-sisa G30 SPKI, penumpasan GAM di Aceh, hingga operasi Seroja di Timur Timur. Anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin pun mendukung keputusan pemerintah yang mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai organisasi teroris. Meski begitu, Hasanuddin mengingatkan agar pasukan dilibatkan dalam pemberantasan separatis di Papua. Menurut Hasanuddin, Komando Pengendalian atau Kodal Penumpasan Teroris di Papua harus jelas, siap bertanggung jawab kepada siapa. Kemudian tambahnya, sistem koordinasinya seperti apa dan yang terpenting targetnya pun harus terukur dengan baik dengan tetap memperhatikan HAM. Dan untuk mensukseskan kebijakan pemerintah ini, ungkap anak buah Megawati Soekarno Putri itu, pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan presiden atau perpres tentang keterlibatan TNI dalam pemberantasan teroris. Hasanuddin pun mendesak usai status KKB di Papua masuk kategori teroris, maka harus mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif. Bahkan, kata Hasanuddin, terbukti justru dalam status KKB itulah senjata OPM semakin banyak dan pengikutnya pun semakin bertambah.